Halo teman-teman, ya seperti yang lu lihat semua ya, kita lagi suasana Ramadan walaupun agak telat sebenarnya kita bersuasana Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ini biar suasananya syariah gitu. Nih pada mudik kan nih? Mudik kan lu, Rik? Enggak aku tuh. Kemana? Oh enggak, Di Jakarta aja. Di Jakarta, jagain Jakarta ya. Jakarta aja. Ali mudik, Li? Menikmati kosongnya Jakarta aja. Nikmati kosong Jakarta. Adi nih mudik nih. Iya, saya pulang kampung saya. Kemana? Saya ke Palembang. Nah, tuh teman-teman, views yang Nyari Nadi. nyari Nadi, Adi ada di Palembang. Silakan ketemu dengan pundit kita yang nggak ada titik koma ini. Oke, kita langsung ya. Kita mau bahas tentang kali ini mengenai ini beritanya seru juga nih. Pokoknya setiap Juve kalah semua berita seru deh. Ini beritanya seru. Tapi sebelum seru ya mungkin perkenalan singkat ya. Karena selalu ada penonton baru. Gua Jeki dari Jakarta Timur. Gua Ricky dari Jakarta Timur. Gua Ali dari Selatan Jakarta Selatan. Agak deketan nih. Nah, terus? Ya, gua Adi dari Jakarta Barat. Oke ya teman-teman, kita pengen ngobrolin tentang apa? Jadi sebenarnya kan berita yang kemarin tuh lebih banyak tentang Mota yang akan diancam untuk out, diancam akan dipecat. Yang kita juga banyak yang Juventus ini menantikan. Ini beneran di out. Tapi ya kemarin kita udah bahas banyak tentang Mota. Tapi yang kita mau bahas di sini adalah berita mengenai yang dievaluasi ternyata dari kekalahan beruntun kita itu 7 gol tanpa balas dengan Fiorentina dan Atalanta itu adalah dievaluasinya para manajemen nih, dari presiden yaitu Ferrero, terus dari CEO-nya Juventus Cannavino, dan dari Sportdir Giuntoli. Bukan tanpa alasan bahwa Juventus itu juga di-running oleh mereka bertiga ya, karena nggak bisa Mota merunning itu semua. Biar bagaimanapun Mota nggak punya kebijakan langsung mau merekrut A, nggak bisa melaksanakan operasional ini tanpa adanya bantuan dari CEO Juventus. Nggak bisa Mota menentukan goals jangka panjang, jangka pendek, karena Mota bukan presidennya juga. Jadi masuk akal kalau yang dievaluasi adalah pihak dari presidennya sampai pelatih, bahkan harusnya sampai pemain juga dievaluasi. Nah, jadi kita mau bahas tentang itu nih. Nah, teman-teman sendiri mungkin udah dapat berita-beritanya ya. Teman-teman ada di pihak yang mendingan dievaluasi semuanya atau hanya Mota aja udah kita out. Nah, ini yang kita mau bahas sama Ricky, sama Adi, sama Ali. Oke, pertanyaan-pertanyaannya seperti ini. Kabar isu mengenai evaluasi Juventus bukan hanya sektor pelatih, terlihat Juve juga menyasar manajemen yang tadi gue udah kasih tahu ya. Nah, bagaimana respon Narsum mengenai kabar berita ini? Karena memang kabarnya tadinya hanya Mota nih sasaran tembaknya. Sekarang sasaran tembaknya menjadi meluas, yaitu manajemen juga ikut jadi sasaran tembak. Respon kalian gimana mengenai respon berita yang beredar kali ini tentang semua dievaluasi? Artinya kalau dievaluasi punya kemungkinan untuk out dong. Nah, gimana kalau Ali? Sebenarnya gua rasa berdasarkan hasil belakangan ini ya, evaluasi itu nggak bisa dipungkirin ya. Apalagi Juve itu, gue masih bisa bilang Juve itu salah satu klub besar di Eropa dan yang setiap gerak-gerik itu pasti jadi sorotan. Nggak cuma dari fans tapi juga dari haters kan. Nah, jadi kalau performanya lagi kayak gini nih, evaluasi itu menjadi hal yang nggak terelakkan lah. Apalagi mungkin ada beberapa orang yang lupa atau apa, Juve itu dia publicly listed, dia tuh ada di bursa saham, dia di Borsa Italiana kalau nggak salah tuh bursa efeknya Italia lah. Itu kan artinya dia lebih sensitif lagi terhadap sentimen market kayak gini nih. Jadi segala kekalahan, segala berita-berita, even berita-berita negatif tuh bisa mempengaruhi sentimen para investor lah. Nah, pasti evaluasi tuh menurut gue mutlak harus dilakukan. Tapi sebenarnya nggak bisa serampangan nih. Kan kalau kita lihat Juve ini bisa kita evaluasi dari hal apa aja sih? Satu dari segi technical atau dari segi finansialnya seperti apa. Nah, dari poin-poin itu tuh evaluasinya menurut gue nggak bisa serampangan. Karena at least evaluasi yang dilakukan tuh harus bisa menyelamatkan sisa musim Juve deh nih. Kita masih punya satu target yang sebenarnya meskipun susah masih bisa dikejar kan. Mengamani 4 besar karena ya sumber cuan, kita nggak bisa bohong. Nah, evaluasi yang dilakukan tuh menurut gue tuh seenggaknya harus bisa menolong Juve di jangka pendeknya nih untuk mencapai target 4 besar itu dulu aja sih. Gitu. Oke, jadi emang nggak bisa menghindar ya? Harus nggak mungkin enggak ya. Sorry, 2 kali kekalahan terakhir dengan kebobolan 7 gol
Ini kan ya siapa sih fans yang senang kan nggak ada kan. Iya, berarti rentetan efeknya lumayan panjang. Pasti panjang banget. Oke, thank you. Nah, kalau dari Adi gimana di mengenai respon berita ternyata yang perlu dievaluasi bukan cuma pelatih ya, bukan cuma pemain, tapi ya pihak manajemen juga ikut terlibat nih dalam evaluasi kali ini. Gimana respon lo? Ya, kalau emang Ini lu gini dong, ini sih. Nah, ya, kalau emang untuk dievaluasi ya jelas kalau emang presiden, CEO, termasuk juga sporting director dan Mota, karena 4 orang inilah adalah penyebab Juventus seperti sekarang. Kenapa? Karena 2 orang yang dibawa Elkan langsung, yang 2 orang ini presiden dan CEO ini kan orang-orang yang tidak berlatar belakang sepak bola gitu. Ya emang mereka bisnis, kita tahulah emang Juve saat ini lagi membangun kembali regenerasi, membangun kembali manajemen baru pasca manajemen yang Agnelli yang sempat di ban sama Serie A karena efek Spalletti, dan sekarang kan dibangun lagi sama Elkan, dan ini kan membuktikan bahwa 2 orang ini tidak cukup mapan untuk menjadi seorang CEO dan presiden di klub sepak bola. Ya mungkin kalau di perusahaan kayak bisnismen ya bisa, kalau perusahaan bisnis kayak financial keuangan, tapi ini Juventus klub sepak bola. Ya kita juga butuh ada aspek sepak bola di sini gitu loh. Apapun yang terjadi di bawahnya mereka, itu kan orang-orang yang dipilih juga sama mereka. Jadi kalau sepak bola gagal, berarti mereka juga gagal. Walaupun dalam tanda kutip hasil-hasil di lapangan kan tidak dilakukan sama mereka, tapi dilakukan oleh dua orang yang mengerti sepak bola. Tapi apapun itu efeknya tetap ke mereka, karena apapun yang dilakukan sama Mota atau Giuntoli ya tentu kan atas sebenarnya mereka gitu. Kita nggak bisa Mota atau Giuntoli melakukan manuver apapun tanpa ada izin dari presiden dan CEO. Jadi kan dari 2 orang ini bahwa mungkin bahwa Juve emang lack of seorang CEO atau presiden yang mengerti paham sepak bola. Ini yang jadi masalah di Juventus mungkin 1 tahun terakhir ini. oke, tapi singkat aja, gue juga langsung kepikiran pertanyaan baru. Masalahnya kan Juventus lagi ada kebutuhan kerugian makanya yang diincar bukan orang bola. Gimana jawaban singkatnya? Ya kalau emang mau ini kita nggak bisa jadi sepak bola, jadi yang paling saja. Keras amat lu. Iya, kan Jualan merchandise aja kita ya. Iya, kita jualan pemain aja. Betul, jualan tapi pemain aja. betul. Karena kan Oke. ini klub sepak bola. Kalau nggak di Man United cabang Italia yang cuma jualan merchandise, untung manajemennya nggak ngerti bola. Ini kan jadi 2 sisi mata uang buat Juventus gitu ke depannya. Oke, Di gimana Ricky? Sorry, Iya. Adi, thank you. Sorry, Ricky gimana mengenai respon bahwa ketiga yang paling disorot kan adalah ada sebenarnya manajemen Juve itu banyak, ada marketing, tapi 3 inilah yang disorot lah. Ya. Presidennya, Ferrero dan CEO, gimana respon? Ya, itu teman-teman saya cukup kritis ya. Tadinya gue cukup tidak terlalu belum sampai ke titik evaluasi sebenarnya gue tadinya, pikiran gue gitu. Karena menurut gue kita masih bisa di 4 besar, tapi setelah 2 kekalahan beruntun kemarin, gue merasa semakin jauh nih, agak semakin berat sih. Udah lu menurut nggak gua. aliran Suryo optimis? Tadinya Optimis. di shoot of air terakhir kita, gue masih optimis jujur aja. Tapi setelah 2 kali kekalahan beruntun, tercetak 7 gol dan tidak cetak gol sama sekali, gue udah mulai masuk ke khawatir sih. Optimis lah, jarak tinggal 6 kan waktu itu. Kan kita ngomongin fakta saat itu. Jadi menurut gue waktu itu gue masih belum Iya, dalam tahap wajar, evaluasi, wajar. Tapi walaupun kita udah gugur di 3 kompetisi yang lain ya gitu, tapi gue masih belum dalam tahap evaluasi gitu. Tapi sekarang kok gue udah mulai merasa memang butuh dievaluasi ya gitu. Apa yang salah di tim ini gitu ya. Tadi kata Adi benar, kata Mas Ali benar. Memang ini klub sepak bola yang memang harus dibentuk oleh orang-orang yang berada di aspek sepak bola itu sendiri gitu. Tidak bisa dipungkiri itu gitu kan. Di negeri ini pun juga seperti itu kan. Kita butuh orang-orang yang punya aspek di sepak bola. Bahkan di PSSI pun sekarang kan juga sudah mulai dihuni dengan orang-orang bola kan. Nah, di negeri ini Kayak orang dulu. dalam lah. Jangan gitu dong. Kalau Oke. jangan memperkeruh kondisi timnas. Oke, terus Oke, jadi memang menurut gue evaluasi itu bagus ya Bang ya. Maksud gue karena kalau dengan adanya evaluasi artinya kan banyak orang yang masih cinta dengan klub ini gitu kan. Bahkan terakhir Ultras yang meninggalkan stadion sampai cuma ada gambar epic tersisa 1 orang Iya, di benar. stadion, itu kan bentuk sebuah bentuk sebuah Kritikan lah. kritik atau protes ya kan, dan itu kan menuntut ke evaluasi gitu. Jadi memang ini menurut gue bentuk sesuatu yang memang harus diubah, dan ini positif sih menurut gue gitu. Dan memang presiden, CEO dan sport director yang ada sekarang mungkin memang harus dievaluasi lagi kinerjanya gitu. Jadi menurut gue masih oke sih. Oke, jadi lu menerima aja ya bahwa evaluasi ini ya. Artinya evaluasi ini
lu tidak melihat ini sebuah akan dampak goncangan ya? Untuk saat ini udah di momen ini gue udah cukup kayaknya butuh dievaluasi deh. Oke. Oke, ya jadi teman-teman tadi beragam ya responnya ya, tapi hampir semuanya benang merahnya sama, rata-rata ya menerima bahwa evaluasi ini harus ada. Cuman gue mau masuk ke pertanyaan kedua lebih spesifik dan ini kayaknya menjadi materi yang inti dari inti. Banyak kritik ke sini selain Mota tuh level kritikan paling tinggi adalah Mota. Yang kedua ini adalah tentang Giuntoli karena dia mengurusi semua pemain yang in, out, dan loan dan segala macam tek-tek bengek tentang Mercato ya. Jadi memang Giuntoli baru 2 musim bekerja untuk Juventus. Sudah banyak nama pemain yang sudah in semenjak kehadiran Giuntoli. Ya. Nah ini jadi pertanyaan, kenapa Giuntoli sekarang ikut dikritisi para pihak? Biasanya sih kalau misalkan ada tim yang lagi sedang underperform, itu rata-rata sasaran tembaknya selalu di pelatih. Karena pelatih yang meng-arrange semua pemain-pemain untuk bisa perform. Tapi kali ini unik juga nih, kali ini kritikannya juga masuk ke Giuntoli juga nih. Nah, menurut teman-teman di sini, kenapa sih Giuntoli jadi bisa dikritik juga dan kebijakan seperti apa menurut teman-teman yang inilah bagian titik kritik paling parahnya buat Giuntoli. Kalau dari Adi dulu gimana? Titik paling parah kritik Giuntoli, wah banyak ini. Waduh. Ya, kalau gue sih yang pertama Giuntoli masuk ketika musim ketiga Allegri. Kita lihat Mercatonya ada Alcaraz, ada Thiago Jallo, itu kan yang benar-benar kayak Mercato asal-asalan gitu. Tapi kita tahu lah bahwa dia melakukan itu agar Allegri tidak kerasan di tim dan akhirnya keluar dengan sendirinya. Di summer Mercato nggak ada ya? Di summer musim akhirnya ketiga? nggak ada saat itu. Ada ya. Terus datanglah Thiago Motta dengan pelatih yang dipilih sama Giuntoli langsung. Dengan awal Mercatonya luar biasa, tapi ujung-ujungnya kita dapat Mercato yang top luar biasa, calon back termahal di dunia, Elliot Kelly. Ini yang gua kritisi bahwa Kelly lagi nih dendam banget sama Kelly. Jadi gini, soal Mercato ini kan banyak ya Bang Ji. Kalau kita lihat sebelum-sebelumnya kan kita tidak mampuan menjual pemain sampah-sampah ya. Giuntoli ini bagus kan, ada yang ngebuang MDS akhirnya keluar, terus Arthur akhirnya keluar. Tapi yang dibeli juga nggak reasonable pemain-pemain seperti ini gitu. Jadi ketika Mota udah dapat squad yang bagus di sebelum Kop Miners datang kan squadnya udah bagus, tiba-tiba datang pemain-pemain lain, jadi klubnya ada di grup lagi. Terus tiba-tiba di summer Mercato kita emang dapat Kolomuani, wah kita happy, tiba-tiba dapatlah pemain yang luar biasa tadi gitu kan. Sebenarnya kita nggak expect dia datang. Tapi ya itulah jadi penyebab akhirnya rentetan kekalahan ini ketika dia bermain. Gue nggak nyalahin cuma satu oknum, tapi hampir the whole team kan hancur di periode kedua. Jadi Giuntoli harusnya lihat bahwa kita kehilangan Fagioli tapi tidak membeli pemain tengah. Jadi kan kita hanya menambah back tapi tidak menambah pemain tengah, sehingga pemain tengah Juve cuma 4 pemain. Selalu 4 pemain. Kalau kita lihat di squad list, Kop Miners, McKennie, Locatelli, Thuram. Itu aja terus. Jadi kan kita nggak punya alternatif. Nah, kemana planning membeli pengganti Fagioli saat itu? Kita kan butuhnya pemain tengah juga. Kalau kita menjual back, dapatnya back, is okay. Jadi di sini di problemnya banyak yang harus dikritisi bahwa Mercatonya agak ngaco di sini ini orang gitu loh. Oke, jadi ngaconya selain pemain yang low profile, bukan low profile, low teknik juga ya, low kualitas. Low profile mah kesannya sederhana ya. Low kualitas juga banyak ngaconya sebenarnya yang keluar pemain tengah, yang datang malah bukan pemain tengah, gitu kan istilahnya kan. Oke, kalau dari Ricky dulu deh, gimana Ricky? Oke, gua apa poinnya kenapa Giuntoli bisa Juventini juga banyak ikut mengkritik Giuntoli untuk out nih. Kenapa? Apa kebijakan yang menurut lu udah fatal nih? Ya terlepas dari keberhasilan dia melakukan plus Valenza ya setelah sekian lama ya. Kita kan agak lama kemarin merasa kerugian kan. Tapi dia datang kemarin akhirnya laporan. Nah, itu pertanyaan kedua gua ke situ memang. Tapi ini kritiknya dulu apa nih? Kritiknya ya memang bursa transfernya ya menurut gua. Tapi memang gimana ya? Kalau gua menilai Juventus ini tidak seperti tim-tim papan atas Eropa kayak Manchester City, PSG gitu ya. Support director Manchester City tuh Skiki Brigestein. Dia kan dengan mudah Ciki ya? Ciki Brigestein itu kan dia dengan mudah gitu. Dia kayak karena dananya ada gitu loh, Bang. Jadi maksud gua tim ini tidak didukung dengan dana yang tidak terbatas seperti Manchester City dan PSG gitu. Jadi mungkin kesulitannya di situ kali ya. Jadi kritiknya memang ya Juventus still be a Juventus gitu. Tim maha besar Italia dengan pemain-pemain bintang yang harusnya selalu datang setiap tahun gitu. Gue jadi kangen masa-masa ngelihat Juventus di mana yang didatangkan tuh pemain-pemain kaliber gitu loh, bukan pemain seperti ini gitu sih. Jadi ya kan nggak ada dana. Ya, nah itu dia. Kita perlu masukin meme-nya
uangnya dari Nah. mana? Iya, saya ada uangnya dari mana gitu. Nah itu dia makanya mungkin kesulitannya di situ gitu. Jadi gua agak ada kritik di sini tapi ada juga sedikit bukan pembelaan ya, ada juga sedikit kayak sebuah Realita lah. Ya realita bahwa memang ini Juventus ini berbeda dengan tim-tim besar Eropa lainnya yang memang punya dana tidak terbatas gitu ya. At least Atletico Madrid aja dia masih bisa datengin pemain-pemain kaliber kan di bursa transfer kemarin gitu. Bahkan kita masih di bawah Atletico Madrid gitu. Itu menjadi sebuah narasi yang cukup cukup miris ya gitu sih. Ya, jadi maksud lo karena realitanya kita nggak punya cukup duit, akhirnya Giuntoli banyak melakukan Iya. pembelian yang menurut lo kurang kaliber bintang gitu ya. Iya. Jadi kita harus kaya dulu nih Rick, kalau versi lo. dia. Oke, nggak masalah, itu kan opini masing-masing ya. Oke, Li, lu bagaimana lu melihat poin dari masalah Giuntoli ini bisa dikritik banyak pihak ya? Karena dilihat dari komen-komen kita aja kan Giuntoli out segala macam. Biasanya kalau tim jelek itu kan MU aja kan seringnya Ten Hag out kan gitu. Ya, mereka mungkin nggak tahu dalamannya Ya, belum gitu. aja Jadi gitu kan. jadi kebanyakan memang rata-rata kalau yang lagi jelek-jelek timnya tuh pelatih mulu yang jadi sasaran tembak. Tapi kali ini sport director juga ikut keseret-seret nih jadi kritikan para fans. Gimana menurut lo? Nah, gue mau highlight ini. Gue tadi pas research tuh gue jadi buka-buka jabatan aslinya Giuntoli itu apa sih? Di website Juventus itu tertulis Apa? tuh kalau dia tuh bukan cuma sporting director, Apa? tapi managing director of football. Jadi Apa bedanya? posisi ini tuh kayak hybrid gitu loh. Jadi kalau ada CEO, ada presiden, Giuntoli itu CFO, Chief of Football Officer. Jadi posisi dia tuh justru jadi di antara tengah-tengah. Jadi kalau ditanya apakah lo ngurusin teknik, checklist. Lo ngurusin duit juga nggak? Checklist. Lo ngurusin relasi ke CEO presiden nggak? Checklist. Jadi menurut gua operasional nggak, operasional lebih kayak CEO atau presiden kan. Nah jadi menurut gue kayak Giuntoli ini kayak apa ya, kayak Gen Z overwork tau nggak lo? Kayak kebanyakan dia kerjanya. Dan tuh overload dia. Jadi ngurusin duit iya yang nanti bakal kita bahas, ngurusin teknik apalagi. Ngurusin teknik harus senantiasa koordinasi sama Mota. Nah problemnya Giuntoli ini menurut gua adalah komunikasi dia dan Mota yang mana sebenarnya dia tunjuk juga kan di awal musim kan. Itu maunya Giuntoli kan. Itu belum 100% terjalin. Kan dia milih. Nah, ya itu dia. Mungkin dia nggak tahu kan. Oke, ini pelatih bagus nih. Dia nanganin pemain muda. Oke nih. Berkaca dari Bolonya, skuad Juve musim ini rataannya paling rendah. Bisa nih gue kasih pelatih. Dia nggak tahu di Juve pemain-pemain mudanya mungkin udah ada bibit-bibit diva semua kan. Jadi pelatih yang diharapkan bisa megang ruang ganti, jatuhnya nggak kepegang tuh ruang ganti. Gosip-gosip sekarang kan kayak gitu. Udah lagi, ini tim baru dan dia ngedatengin pemain-pemain. Oke, mungkin sudah ada koordinasi sama Mota. 3 pemain paling mahal deh. Kopenhagen, terus ada Douglas Lemes itu kan, Douglas Luiz kan, sama satu lagi Nico Gonzalez. Nico Gonzalez itu kan masih loan ya, tapi udah permanen ya, Nico mah Obligasi wajib beli. 28 jutaan, total 135 juta, tapi ternyata belum full terintegrasi sama tim. Nah, ini nih kritik paling besar gue sebenarnya bukan cuma dia beli mahal, tapi pola komunikasi dia sama pelatih klub belum 100% bagus. Jadinya ujung-ujungnya dari segi teknikal nggak keluar tuh semua di lapangan gitu menurut gua. Iya. Jadi dari awalnya adalah banyaknya handle tanggung jawab, iya kan. Akhirnya muncul komunikasi yang mungkin miskomunikasi bisa juga gitu ya. Apa ya? Yang paling vitalnya sih menurut gue memang dari segi teknikal karena dia kan Chief Football Officer tadi kan ya bola dulu loh utamanya nih. Iya. Ya dia harus belajar pejabat Indonesia megang banyak jabatan kan ada kan? Tadi ini mancing-mancing mulu nih. Ada. Giuntoli nggak punya staff sus. Tohirop ya tadi, Giuntoli Tohirop. Oke, kalau gue pribadi gue ikutan juga kalau tentang Giuntoli ikut mengkritik juga. Paling fatal buat gue adalah di winter mercato ya. Pertama kehilangan Fagioli dan Danilo. Karena menurut gua ketika lu meng-out orang di tengah jalan di mana orang itu juga ikut berguna dalam tim. Ini kan Danilo sama Fagioli ini kan bukan lu dicadangin sampai dari Giornata 1 sampai Giornata 18 lu cadangin. Ini kan main juga, pas UCL juga main segala macam. Kenapa di winter mercato ini orang dua-duanya di cut? Masalah di cut itu nggak masalah ya kalau yang datang juga oke. Kan yang datang juga bukan oke. Ya, masalah kedua adalah cedera juga banyak. Kenapa nggak ini dipertahanin aja Danilo gitu loh? Ya. Kalau Danilo yang datang terus yang datang misalkan Virgil yang Liverpool sih nggak masalah kan gitu. Cuman kan ini enggak, ya kan? Jadi maksud gua adalah di winter mercato ini Giuntoli banyak masalah di sini. Jadi gua nggak melihat winter mercato harusnya momentum ketika tim lagi bermasalah di paruh satu ada kekurangan, harusnya winter mercato bisa bikin rebound ya.
Kalau basket tuh rebound biar bisa up lagi gitu. Cuman masalahnya di winter mercato malah kita down. So far reboundnya cuman Kolomani doang. Iya gitu. Jadi bukannya winter mercato malah lu up, malah downhill. Jadi menurut gua Giuntoli, gua ikut mengkritik Giuntoli saat winter mercato sih. Tapi sebelum summer mercato menurut gua planning orang bebas lah. Orang kan berencana bebas aja ya. Ya kan sesuai dengan keyakinan masing-masing aja orang mau berencana. Tapi ketika di winter mercato rencana lu gagal, bukannya memperbaiki makin up malah makin down, berarti di situ kualitasnya udah kelihatan harus dikritik. Gitu sih kalau gua. Nah, tapi di pertanyaan kedua gua gini. Giuntoli kan tadi bilang, lu kan bilang banyak pemain-pemain yang low apa segala macam, terus juga nggak ada yang ngangkat nih bahwa Giuntoli itu mengeluarkan kesayangan Juventus ini kayak Chiesa, Fagioli segala macam, Danilo juga dengan alasan ingin mereduksi pengeluaran. Ya kan Chiesa kan di out tuh supaya gajinya makin mengecil. Kan Chiesa lumayan 5 juta juga, Danilo juga tinggi juga, ya tag juga tinggi Szczęsny kan. Jadi banyak Giuntoli melakukan pemain yang di out-outin itu untuk mereduksi gajinya pemain Juventus supaya keuangan Juventus tidak rugi lagi di musim depan atau di musim berikutnya. Ini sejalan memang sama tujuannya dari manajemen, yaitu tujuannya ingin untung. Karena kan kalau untung, kalau pendapatan lu nggak tinggi, lu harus menghemat pengeluaran, bener nggak? Itu dilakukan sama Giuntoli. Nah, bagaimana lu lihat? Apakah Giuntoli masih dipercaya dengan manajemen karena dia berhasil mereduksi pengeluaran, akhirnya dia bisa lebih free untuk melakukan kebijakan transfer ini? Karena memang manajemen kan melihatnya, oh ya udah bagus lu meminim pengeluaran, kalau ada kurang-kurang dalam hal di lapangan masih oke lah. Apakah manajemen bisa ngelihatnya itu aja atau manajemen ujung-ujungnya tetap ngelihat dua itu? Menurut lu seperti apa kalau kondisinya seperti itu? Ali dulu deh. Menurut gue ini kondisi ini kayak ini ya, kayak apa? Lo naruh beban di timbangan, yang satu sisi ekonomi, satu teknik, ya dong. Ini laporan terakhir kan kita pertengahan musim udah mulai untung. Iya, cuman belum ditambahin lagi sama yang berjalan ini. Belum sampai akhir musim. Tapi kan target jangka pendek dari Exor tuh kalau nggak salah tuh, yang penting lo ada untung dulu nih di tengah musim. Itu udah tercapai. Oke, berarti kan timbangan dari sisi ekonomi naik nih. Nah, ternyata itu nggak dibarengi sama performance, sama dari sisi lapangan nih. Kita sekarang target yang selalu diset kan untung Champions League. Karena apa? Karena sebenarnya kan dua itu berkesinambungan tuh. Dengan lo ikut Champions League, lo dapat jatah main bola 8 kali dalam babak kualifikasi. Itu pasti menjamin lo bakal dapat duit banyak deh, minimal 50 sampai 60 juta. Nah, ini nih harus bisa selalu berkesinambungan nih. Ya sekarang jatuhnya kan yang lagi jadi problem kan dari sisi teknis nih. Ini kita belum tentu dapat UCL nih. Nah, itu harga matinya Giuntoli musim ini tuh, cara dia menyelamatkan harga dirinya itu di posisi nomor 4 ini nih. Selama dia bisa dapat, supposed to be good. Karena kalau enggak, siapa dia tuh pemain yang bisa diduitin tuh. Iya dong, mana mau pemain bagus yang dikabarkan diincar Manchester City main di Europa League. Gak ada yang mau. Pasti kejual. Kalau itu kejadian, kalau itu sampai mereka kejual, makin susah lagi cara kita bounce back. Ya 4 besarnya harga mati. Oke, ya jadi lu lihat bahwa tetap ada relasinya terhadap kemampuan teknik kita ya. Iya, harus. Ya walaupun Giuntoli berhasil sebenarnya. Dari segi ekonomi so far dan itu memang tujuan klub kan? Memang salah satu target klub, tapi kita nggak boleh lupa juga target yang lain kan. Oke. Nah, Rick, lu gimana, Rick? Tadi mungkin lu udah simak pertanyaan juga ya. Silakan aja Rick langsung. Ya, ini dua sisi mata pedang sih menurut gue ya. Kalau misalnya mencari keuntungan untuk mendapatkan hasil itu sulit pasti gitu. Karena gimana juga ini sebuah klub sepak bola gitu. Ya, kan. tapi untung itu bisa diredam dengan mengurangi kita berbicara di sini kan dari sisi fans kan. Oke. Ya kan. Kalau kita dari sisi orang ekonomi beda lagi ceritanya. Kalau kita kan berbicara di sini, kalau gue di sini ngomong kan dari sisi fans gitu. Menurut gue kalau misalnya dari klub masih memikirkan keuntungan gitu ya, mencari keuntungan dari sini gitu, pasti akan berimbas ke prestasi kita gitu sih. Karena kalau misalnya nyari untung otomatis kan akan mengepres segala macam pengeluaran sepres-presnya kan. Dengan begitu kan kondisinya berarti kan kita akan sulit mendapatkan pemain bintang gitu. Ngerti nggak maksud gue? Kita tidak akan mengeluarkan uang banyak untuk mendapatkan pemain bintang, dan itu akan berpengaruh ke kondisi tim ini gitu. Kalau dari yang shoot pertama kita ngomong masalah result oriented, ya result orientednya yang kita dapat akhirnya ini gitu.
Iya gak sih? Menurut gue sih kayak gitu sih Bang. Kalau gue melihatnya dari sisi fans aja lah sekarang lah. Karena gue gak terlalu jago seperti mereka lah kalau masalah inilah gitu. Tapi Bisa banyak duit Trik caranya. Dijual. Nah gak bisa gitu. ngutang. Lu dijual lah Juventus, dijual ke Arab kali aja dia mau. Red Bull kan. Iya kalau masalah jual-jual aja ya balik lagi ke ini yang dicari apa gitu. Result orientednya apa nih? Mau jadi penguasa Italia Serie A lagi atau enggak gitu. Itu sih. Oke ya, jadi memang pasti ada kendala. Kalau kita fokusnya uang, nanti kendalanya ya mercato kita jadi pasti Nah itu. ya ngerem-ngerem. Iya, pasti. Atau enggak nyari yang low aja, Pokemon kalau istilah. Apalagi tadi kata Mas Ali kalau keluar dari 4 besar ya itu resikonya. Malah lebih parah lagi cabut Lo semua bayangin nggak sih pemainnya. kalau kita keluar 4 besar musim depan Iya. line up kita Pokemon semua ya. Iya. Seru Gak ya. kebayang sih. Dan lu harus tetap ngomongin itu. Kelly Costa starter ya. Oh, luar biasa. Iya, mantep kan kita ngomongin Costa. Oke nih, gimana nih? Ya, kalau masalah finansial ya John Tolly emang ada sisi positifnya, terutama kan menurunin angka ya loss lah buat Juventus, terutama bisa ngebuang beberapa pemain yang sampah bertahun-tahun di tim ini, Alexandro, Ya, itu gajinya gede. Mattia Desilio yang udah lama di tim ini, terus juga ada Arthur yang akhirnya Arthur juga gajinya summer gede. winter keluar ya loan, terus dan Chiesa yang akhirnya, terus juga beberapa pemainnya kayak Sole yang pemain-pemain muda yang harusnya dijual karena buat mercato. Nah, di sini kan sebenarnya bagus instingnya untuk menurunkan loss gitu. Cuman untuk nyari pemain yang satu kaliber sama mereka, John Tolly ini masih kurang. Jadi masih banyak pemain yang harusnya kita tuh nggak jual loh pemain itu. Kita masih butuh pemain itu untuk jadi backbone tim, tapi malah kita jual. Penggantinya nggak sustain sama dengan yang keluar gitu. Ini yang jadi masalah. Kalau kita keluar dari 4 besar tadi seperti Mas Ali bilang bahwa kita akan jual pemain. Kita juara Scudetto pun Yildiz sama Kamis itu masuk daftar jual. Jadi nggak ada yang ini di tim ini, nggak ada yang abadi di tim ini gitu. Jadi nggak ada yang aman. Dia mau yang aman cuman Elkan doang karena owner kan. Yang lebihnya mah nggak ada gitu. Jadi yang harus dikritisi bahwa John Tolly bahwa kalau lo pengen meneruskan proses seperti ini ya kita akan pemain-pemain level McKennie yang kita akan ada di Juventus gitu. Yang mau gaji murah, yang mau potong gaji demi main di Juventus, tapi ya kualitas di Eropa ya so-so aja. Kita nggak bisa pemain pakai McKennie semua 10-10-nya plus Liga 1 ya, kita nggak kemana-mana di Eropa gitu. Jadi clone of Europe akan terus berlanjut gitu Bang. Yang ada sekarang aja masih begini ya. Iya, dengan ada yang Dusan yang gaji gede, ada Randall Colomwani, ada Cop Miners pun kita nggak perform gitu. Jadi ya kalau emang mau beli seperti gue bilang waktu pemilihan John Tolly ini kan, waktu kita bahas berempat sama Mas Andar, bahwasanya John Tolly nyari pemain yang modelnya moneyball gitu. Jadi carilah pemain yang tidak over value tapi value itu sesuai dengan pemain itu. Ya kita kan udah dapat Kepren Thuram tuh 20 juta. Terus tiba-tiba kita beli Douglas Luiz yang harga 3 kali lipat dari Kepren Thuram gitu. Jadi lucu gitu, yang menurut gue tuh kok ini mercato asal-asal beli aja. Jadi di sini John Tolly bahwa dia harus touch and go, di mana kalau pengen sistem seperti ini Juve tidak akan di tim besar mungkin 10 tahun lagi Bang. Iya. Ya, 10 tahun. Lama banget. Ini aja kita udah puasa gelar 5 Iya, tahun. makanya. Iya, nggak Tambah terasa 10 ya. tahun lagi 15 tahun dia udah lupa kayak orang mau Juve di. Dulu Banter eranya cuma 7 musim kan. Iya, betul. Ya menurut gue memang John Tolly di sini adalah sebenarnya Adi waktu itu sering bilang kenapa yang kita nggak promosikan dari next gen lebih banyak gitu loh. Jadi kalau misalkan John Tolly di sini mau ambisius atau mau berprogres, sebenarnya dari awal pelatihnya mau siapa dulu nih gitu Ya, loh. betul. Karena kalau dilihat-lihat summer mercato ini terkesan proyeknya John Tolly itu ambisius. Kita nggak ngomongin progres. Ketika lu datengin Cop Miners 60 juta, ketika Douglas Luiz lu datengin 50 juta, itu tandanya lu ada ambisius di sana. Gitu loh. Kecuali lu mau bicara progres, mau nggak mau lu harus cari ya pemain-pemain yang 30 jutaan tapi berkualitas apa segala macam. Jadi terlihat ambisius, tapi juga mau irit, ya akhirnya berantakan semua. Gitu loh. Akhir kan prinsipnya kan gini, kalau memang akhirnya John Tolly akhirnya dipecat nih, karena ini adalah manajemen yang berhubungan langsung sama mercato. Ini paling penting untuk peningkatan kualitas tim. Nah, lu udah punya nama nggak penggantinya yang cocok? Ya termasuk mungkin CEO juga kalau ada, atau presiden. Lu udah punya nama belum? Kira-kira siapa aja nih nama-nama yang menurut lu bagus buat Juventus kalau mau direformasi dari nama-nama yang udah berjalan? Kalau dari Ali siapa? Lagi nih. Kalau misalnya buat berandai-andai ya, misalnya John Tolly out gitu ya. John Tolly udah Scanavino Gua kepikiran segala dua nama sebenarnya. Siapa? Pertama King Kong, Giorgio Chiellini ini, itu buat sporting director. Satu lagi Iglitarenya Lazio.
So far Iglitaria Lazio tuh nggak wah, tapi kita bisa ngeliat Lazio makin lama makin lumayan perform lah. Tapi kalau Mercato ini ada jam terbang di Mercato. Chiellini Iya, memang iya. pemain I bola, know. cuman Mercato ini kan lebih kepada marketing, prospek, negosiasi. Ini skill Iya, yang berbeda kebayang nih gua. dengan bermain bola, skill yang berbeda. Chiellini bisa di situ. Menurut gue ya Sporting director. dia sedang membangun pengalaman dan dia dipercaya klub kan, dan dia satu lagi by default klub itu respect sama dia. Oke lah, mungkin tipenya sama kayak pemain legend jadi pelatih. Nah ini kita lagi sejelek ini ya, kenapa nggak dicoba gitu? Sorry kalau memang kalau terasa aneh gitu ya. Terus sama satu lagi sih, kalau gue kebayangnya tuh gini, untuk presiden sama CEO nih kayak ngapain ada dua orang sih? Kenapa nggak disatuin aja gitu? Kan kalau gue tuh bilangnya presiden sama CEO ini boneka Exor gitu loh. Ya udahlah, mereka kan cuman memang yes man dari atas sama jalin relasi ke Serie A. Jangan sampai kayak dulu Agnelli sampai cari musuh gitu kan. Nah udah, kalau memang ternyata ini mereka cuman jadi kayak boneka Exor, kenapa nggak cuman satu orang aja gitu? Ya kan? Ya presiden kan gunting pita, Iya CEO ngurusin hall Udah ya, sama operasional. gunting pita sama ngurusin hari-harian gitu loh. Jadi dua orang nih apa ya, kayak sorry, ini kalau gue lagi nonton pertandingan terus ada dua orang itu tuh gue masih nggak nyadar loh, ini siapa yang mana ya, apa ya. Dia ini sebenarnya fungsinya apa loh, gue masih kalau Giuntoli oke lah, dia kan memang technical dan kawan-kawan gitu. Dua orang kenapa nggak jadi satu aja sih? Gitu aja kalau gue. Oke, jadi Iglitare sama Chiellini ya. Kalau dari Adi udah nyiapin nama siapa? Kalau untuk presiden mungkin masih tetap pilihan Exor ya, karena emang tugasnya Tangan cuma kanan lah. seperti gunting pita kata Bang Jeki. Tapi untuk CEO gua King Kong, untuk dirteknya mungkin Giovanni Sartori Bolonya. Ya karena Bolonya yang jadi kita main irit tapi mainnya Moneyball gitu. Yang murah-murah aja tapi berkualitas. Bagaimana Roman Fowler yang umurnya 33 tahun mainnya masih kayak umur 20 tahun kan. Jadi beli pemain yang pas lah dengan keuangan Juve yang tidak asal-asal sembrono gini loh, beli yang over value gini loh. Jadi ya itu yang dibutuhin Juve sekaligus ngirit. Dan sosok Chiellini yang akan jadi apa ya, untuk jadi tamengnya buat Sartori, bahwa ya lo Juve itu kayak gini loh, lo nggak bisa beli pemain di luar jalur yang begini-begini. Kita Juve punya identitas bahwa pemain itu punya gerinta, karakter seperti ini, sehingga kita nggak beli pemain itu di luar jalur itu. Jadi nggak ada lagi pemain-pemain Pokemon yang antah berantah nggak jelas gitu datang ke Juventus gitu Bang. Itu sih yang menurut Gua gue masih selalu ketawa yang kalau denger harus Pokemon. dirubah sama Juventus gitu ke depan. Karena kan yang pilihan gue yang saat itu kan udah balik lagi ke Liverpool gitu. Oh, Ya iya. harapan gue sih King Kong jadi CEO of Sport ya, kayak Mauro tadi Inter. Jadi emang dia ngurusin CEO tapi ngurusin touching untuk sepak bolanya aja. Yang untuk Oke. Jadi siapa namanya? Siapa? Santori dari Santori. Bologna ya. Ya, Bologna juga musim ini ada Castro tuh, mantep juga Castro. Mantep sih emang Mercatonya. Lu siapa namanya? Oke, gue bring back Agnelli ya. Bring back Wah, Agnelli, Chiellini. Jadi karyawan dong Agnelli. Mana sih? Bring back Agnelli as a presiden, terus masukkan Giorgio Chiellini dan Ralf Rangnick nih sih gue. Ralf Rangnick di sporting director. Oh berarti lo pro Red Bull loh, akuisisi Red Bull. Pro gue. Iya. Jadi asing nih ya. Asing gue lebih ke nama-nama itu karena gue menilai kayaknya udah punya cukup warna lah di persepak bolaan Eropa lah. Jadi pengalamannya kayaknya udah cukup gitu ya, bertahun-tahun pula. Jadi bukan orang baru lah gitu, dan nama mereka udah besar juga di kalangan para pemain. Jadi harusnya bukan hal yang sulit lah untuk bisa berbaur dengan tim ini gitu sih. Oke ya, jadi simple aja ya, Agnelli lagi, rezim Agnelli. Kembalikan rezim Agnelli. Rezim Agnelli. Kalau gua melihat ada bakat bagus dari mananya Napoli, bekas Juventus. Dia ngambil si Gilmore, ngambil si Tomine, Lukaku juga bisa dia dapetin. Ini mana berbakat nih. Ini sayang nih kalau dia benar-benar dikasih lingkungan yang tepat. Ini gua ngelihat dia bisa punya potensi jadi sport director bagus. Jadi gua merasa mana harusnya kita rekrut lagi ke Juventus sih. Kalau untuk CEO ya pilihannya memang lebih baik Chiellini sih. Cuman gue ingin menawarkan kepada Del Piero sih CEO gitu. Gak mau dia bang. ya mau dia. Ya, Dia masih mending jadi nyaman. presiden Iya. Ya kan gue Jadi presiden Kayaknya gue Zaman juga jadi udah kepikiran kursi. nama itu, cuman kayaknya nggak mungkin. karena Bang. kan Sulit. maksud gue Del Piero sosok atau Ya. presiden Del Piero. Jadi gue pikir Del Piero harus masuk sih ke dalam manajemen sih supaya untuk memberikan karisma ke klub ini lagi sih. Tapi gue kepengennya mana sih? Gue ngeliat Napoli musim ini dia dapetin siapa yang sayapnya Neves siapa? Neres Neres. Neres juga cakep. Jadi
Wih, cakep sih mana sih. Jadi gue pengennya mana sih dari Napoli. Gitu. Udah ya, cukup ya sesi 1 ya. Cukup. Aman. Itu timnya Ricky mah kalau kali ini combo sama Ragnik ego semua otaknya. Enggak lah. Pecah-pecah kepala ya. Kayak ini lambang Red Bull, lambang Red Bull. Tapi maksud gue Del Piero kan sering kritik ya. Ayolah masuk manajemen. Iya. Nggak usah harus jadi pelatih. Dia tuh banyak kritiknya tuh Del Piero tuh kayak gini. Susah buat gua kritik Juve karena gua punya ikatan Iya, emosional di situ. maksud gua Om kita nggak, itu Pak, om jadi kita tuh halus presiden sekali hatinya. jadi presiden aja gunting pita ngasih semangat emang kenapa sih? Gitu loh. Oke teman-teman, itu tadi sesi 1 kita lebih banyak ngomongin kondisi keuangan klub manajemen kita dan mudah-mudahan bisa menambahkan informasi dan manfaat. Jangan lupa share, like dan yuk ikut membership supaya teman-teman bisa ngobrol sama kita, bisa ngobrol sama Adi, Ali, Ricky dan ngobrol sama gua dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Fino alla fine. Forza Juve. Kok nggak ada yang milih? Ya, nggak mungkin Mas Ali pikirnya kayak Maldini di Milan tidak